Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahil nabi wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa nas'aluka an tufaqqihana fid din wa taftah 'alaina futuhal 'arifin wa tu'allimana ta'wil wa tahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para jamaah, para bapak, para ibu, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat, nikmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur hari ini kita bertemu kembali di majelis ini, di Musholla Syihabuddin ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan walafiat dari Allah, diberikan keberkahan dalam rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan hajat kita, hajat dunia wal akhirah, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, syukur hari ini kita kembali ngaji. Insyaallah tema kita subuh ini menjaga hati di era digital. Bahaya hasud, riya, dan pamer. Bahasa bahaya hasud, riya, dan pamer, menjaga hati di era digital. Karena bukan sering, memang inilah masa hidup kita, era digital. Ono ae kadang-kadang status sing garai wong iri. Nah, lek wonten sing iri niki polahe diawali wonten sing pamer sih. Wonten sing pamer, kadang-kadang memang tujuannya garai wong iri. Cari validasi. Biyen aku diilok-ilokno, saiki tak buktikno aku wis berhasil. Kadang. Mungkin kalau jenengan mboten termasuk sing ngoten. Mirip-mirip. Sidik-sidik niku ngeten. Wonten napa namine? Para ulama niku ndhawuhaken ilmu ini sangat luas. Banyak ilmu ini, banyak sekali. Tapi ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang ada 3. Ilmu yang semua orang wajib mempelajarinya ada 3. Napa mawon disebutkan fa farduhu ilmu sifatil fardhi. Nomor 1, kita semua wajib belajar dan mengajarkan kepada anak kita. Lek saged diulang dhewe lek mboten nggih dipadosaken guru. Nomor 1, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang sifat-sifatnya Allah. Harus belajar tahu Tuhan itu satu, namanya Allah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti makhluknya, tidak butuh kepada makhluknya, tidak bertempat, tidak di arsy, tidak di langit, dan seterusnya. Wal awwal wal akhiru, tidak memiliki permulaan, tidak memiliki akhir, dan seterusnya. Pokoknya sifat-sifat Gusti Allah ini adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Loh, aku gak ngerti bae, itu bisa wis ngoten mawon. Gak ngelani. Itu wajib dipelajari setiap orang muslim. Mulane kalau dulu niku lek tasih alit niku mesti wonten biasanya didamel pujian-pujian ten langgar ten masjid sifat Gusti Allah. Wujud lidam baqa saterusé mukhalafatul lil hawadisi sampun dekat tuwa. Lek tasih apal ya alhamdulillah. Alhamdulillah masih lawas gitu. Ternyata lawas ini malah api. Lari-lari sak mangke mboten sumerap ya. Niku yang pertama.
Ilmu tentang sifat Allah wajib dipelajari. Nomor 2, ilmu yang wajib dipelajari adalah ma'il mimma yahtajuhul mu'addi min fardhi dinillahi fid dawami. Ilmu tentang ibadah yang kita lakukan terus-menerus. Ilmu tentang ibadah yang kita lakukan terus-menerus niku napa contohe? Katuhri was sholati wasiyami, cara bersuci, cara wudhu, cara mandi wajib, kemudian cara menyucikan najis. Ini kita lakukan sehari-hari. Kemudian juga sholat dan puasa Ramadan. Diparingi contoh 3. Ini setiap orang harus tahu. Ya nopo caranya sholat, ya nopo caranya wudhu, caranya mandi wajib, kemudian puasa, ini wajib tahu. Adapun ibadah yang kita lakukan jarang-jarang, maka wajib mempelajarinya gilek wayahe dilakoni. Contoh, apakah wajib belajar tentang zakat? Lek wong miskin gak perlu belajar zakat, boten wajib. Orang kaya apakah wajib belajar zakat? Kalau waktunya mengeluarkan, dia wajib belajar. Biar tahu ini kadar yang harus dikeluarkan berapa persen, harta mana yang wajib dizakati. Mulane kula jenengan lek wis ketok, wah iki koyo kate sugih iki. Wis misale napa naik napa level nggih. Kalau dipromosikan naik jabatan atau napa, wah koyo ade duitku mulai akeh iki. Ayo kita belajar, akhir-akhirnya belajar zakat. Nah, orang kaya wajib belajar tentang zakat agar dia tahu bahwa ada kewajiban, ada hak orang lain di dalam hartanya. Sami kata sekolah jenengan umpami, apakah kita wajib belajar tentang haji atau umroh? Boten wajib. Nanti kalau mau haji mau umroh wajib belajar. Mulane derek napa namine manasik niku, kalau mau haji mau umroh ikut manasik niku hukumnya wajib, Pak. Boten sebaiknya ikut, boten sebaiknya ikut, wajib ikut. Kalau memang tidak tahu cara manasik haji atau umroh, wajib ikut. Karena wajib ngilmuni ibadah yang akan kita lakukan. Nah, jadi itu ilmu kedua yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang ibadah yang kita lakukan terus-menerus. Sholat, wudhu, bersuci, membersihkan najis, puasa Ramadan dan lain sebagainya yang kita lakukan terus-menerus. Yang pertama tadi ilmu sifat-sifatnya Allah, kedua ilmu yang wajib kita lakukan sehari-hari. Nomor 3, ilmu yang wajib dipelajari adalah wa ilmi da'in lil qulubil mufsidi. Ilmu tentang penyakit hati. Ini termasuk wajib dipelajari. Napa? Karena memang sangat bahaya penyakit hati ini. Bahayanya tentang akhirat, bahayanya termasuk hasud nih. Bahaya betul hasud ini. Lihat hadis Kanjeng Nabi ini tak kulul hasanah. Dia memakan, menghabiskan, membakar kebaikan kita. Kalau jenengan dosa napa ibadahnya akeh, salatnya akeh, sedekahnya akeh, tapi seneng hasud nang wong entek kabeh. Niku lek ganjarane akeh niku hasud entek. Nek wong gak duwe amalan senengane hasud. Tambah minus. Mulane penting wajib kita mempelajari. Dan itu tadi ya. Ketika kita tahu bahwa itu penyakit, wong niku lek sadar awake ana penyakit, iki kepengin nambani diobati penyakit masa dijarno. Nah, mulane nggak termasuk ngaji ngeten iki kula jenengan upaya untuk mengobati. Ngapunten iki kula seruput. Alhamdulillah tombol ngantuk. Alhamdulillah. Di ilmu yang wajib dipelajari nomor 3 itu ilmu tentang. Tapi memang kopi ini mumpung wonten kopi. Kopi ini adalah buatan sunnah jelas ya zaman Kanjeng Nabi buatan wonten kopi. Cuman kopi ini kalau di dalam literatur tasawuf ini adalah temannya orang-orang soleh. Temannya orang-orang soleh. Tapi kita yakini seperti ini. Kopi ini seperti alat-alat lainnya sebenarnya. Kalau
di tangannya orang soleh dipakai untuk bangun malam. Kalau buat orang-orang sing malah dia tidak ya tergantung alat saja lah, ada di tangan siapa. Kalau di kitab-kitab, kalau keterangan di kitab ini, kalau keterangan ini beda dengan keterangan yang ada di Google. Kalau keterangan di kitab-kitab, yang nemu kopi itu Syekh Imam Abdul Hasan Asyadili. Kalau jenengan kalau pernah dengar Thariqah Syadili itu yang yang mentaksis, yang mendirikan namanya Imam Abdul Hasan Asyadili, itu beliau yang nemu kopi, nemu manfaatnya kopi. Kopi sudah ada sejak lama, tapi yang tahu manfaatnya ini kalau di kitab disebutkan begitu. Jadi Imam Abdul Hasan Asyadili ini punya kambing. Kambingnya ini didelok kok gak turu-turu, wedhus pirang-pirang dino lincah, gak turu-turu. Dicari tahu, kemudian ternyata kambingnya itu makan biji-biji kopi. Kemudian beliau coba diolah kopi itu, ketika diminum belum tiba kok gak ngantuk, ngombe kopi kok melek. Akhirnya digunakan oleh orang-orang soleh peneman qiyamul lail, pendamping untuk bangun malam. Ada orang soleh mimpi Kanjeng Nabi, mimpi ya. Nabi Muhammad tidak mungkin bohong, sing cerita mungkin bijumi. Ya, Nabi Muhammadnya nggak mungkin bohong, sing cerita sing mungkin bijumi. Mulai mimpi ini, kalau kita percaya ya silahkan, tidak ya tidak apa-apa. Mungkin buatan diarani gak percaya dengan Kanjeng Nabi, buatan itu gak percaya dengan Kanjeng Nabi, gak percaya dengan sing cerita, mungkin buatan. Nah, jadi kalau mau percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Terus ada orang soleh mimpi Kanjeng Nabi SAW. Kemudian orang soleh niki matur, ya Rasulullah, saya kepingin mendengar hadis langsung dari jenengan tanpa perantara. Ada orang soleh mimpi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, beri saya hadis yang belum pernah ada di kitab-kitab hadis. Akhirnya kali Kanjeng Nabi diparingi 3. Tapi ini mimpi nih, ini buatan hadis yang wonten di kitab-kitab memang, bukan riwayat yang sahih ini. Ini ceritanya orang soleh, ada cerita ini di kitab ada. Kemudian Kanjeng Nabi ngasih hadis 3. Salah satunya tentang kopi. Ya, sekali lagi ini hadis orang mimpi, bukan riwayat melalui sahabat, tabi'in, bukan. Orang mimpi. Jadi kita mau percaya boleh, tidak ya silahkan. Ada orang soleh mimpi Kanjeng Nabi terus dikasih hadis tentang kopi. Hadis ini pun apa? Siapa yang minum kopi, maka selama mulutnya masih bau kopi, tastaghfir lahul malaikat, diistighfari oleh malaikat. Tapi saniki problemnya apa? Kopi ini dibarengi rokok. Malaikat seneng bau kopi, tapi malaikat gak seneng ngambune rokok. Jadi kopi ini bareng kali rokok, malaikatnya maju mundur. Ibarat di tangga. Masya Allah. Selingan gitu, selingan kopi. Kita kembali ke tema gitu. Hasil mungkin kita di bahasa boleh kopi. Ya, kembali kepada tema hasud ini bahaya. Takulul hasanat, menghabiskan kebaikan kita. Ini boleh punya kebaikan bisa habis dengan hasud, apalagi tidak punya kebaikan. Hasud itu kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tingkatannya ada 4. Ada 4 tingkatan hasud, dari yang terburuk sampai mending sampai boleh. Ada hasud yang boleh juga ternyata. Ada hasud yang paling buruk, yang mending, yang boleh. Hasud yang paling buruk nomor 1 adalah ingin nikmat orang lain hilang meskipun tidak pindah kepadanya. Yang nomor 2 nanti ingin nikmat orang lain hilang pindah kepadanya. Contoh, ada orang tetangganya punya mobil baru, hasud, kok ketubruk lah wis, serempet lah wis. Temannya
temannya, partner kerjanya naik promosi, punya dapat promosi, naik tingkat, hasud, muka-muka ngelakoni kesalahan marungono di hasud. Kepingin nikmatnya orang lain hilang saja. Kalau yang nomor 2, kepingin nikmatnya orang lain hilang tapi pindah ke dia. Ini tingkat di bawahnya malah. Akhirnya wonten temennya promosi golek alasan ya apa caranya cek lapor ke bosnya kalau kesalahan. Sebenarnya dia ini cek ini teknis sing promosi. Yang lebih buruk yang pertama, ingin nikmat orang lain hilang meskipun tidak pindah kepadanya. Kenapa ini lebih buruk? Orang ini nggak kepingin pindah kepadanya karena dia sadar dia nggak mampu sebenarnya. Lihat orang lain mampu, dia sadar gak mampu, aku gak iso kayak iku. Tapi aku gak seneng wong iku mendapatkan nikmat dari Allah. Akhirnya kepingin nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Kalau yang nomor 2, kepingin pindah kepadanya, dia sadar dia juga punya kemampuan sebenarnya. Dia punya kelayakan, punya kapasitas, tapi kok tepat sing beruntung orang lain. Dan ini dua-duanya buruk tapi. Dua-duanya buruk meskipun yang pertama lebih buruk. Ingin nikmat orang lain hilang meskipun tidak pindah kepadanya, nomor 1. Nomor 2, ingin nikmat orang lain hilang dan pindah kepadanya. Yang ketiga, ini yang tidak apa-apa. Kalau nomor 4 ini tidak apa-apa, nomor 3 ini tidak boleh juga, ngapunten. Nomor 3, ingin kenikmatan seperti milik orang lain. Ingin nikmat seperti milik orang lain. Wonten tanggane montore anyar, hasud. Aku yo kepingin. Kalau tidak bisa ingin nikmat orang hilang. Aku yo kepingin tapi aku gak duwe duit, muga-muga iku keserempet ae. Ini buruk juga. Tentunya buruk. Kalau berharap keburukan untuk orang lain pastinya buruk. Yang nomor 4 lah, ini yang boleh. Ini yang boleh. Napa? Ingin nikmat seperti orang lain, kalau nggak mampu nggak apa-apa. Ini kepingin ngoten to. Tanggane mobil anyar, kepingin. Mobilnya napa? Tanggane renovasi rumah, kepingin. Iri, tapi mek kepingin ngoten to. Mek kepingin gak ate napa pikiran macam-macam. Paling oleh korupsi, paling nepotisme, paling ngene ngono. Gak ate ngoten. Iki mek kepingin ngoten to. Tanggane duwe napa kepingin ngoten tok. Ini kalau urusan dunia ndak apa-apa. Kalau urusan akhirat justru malah sunnah, malah bagus. Wonten tanggane bolak-balik haji, bolak-balik umroh. Ya Allah, iri rek kepingin aku ya kepingin iso bolak-balik umroh, bolak-balik haji. Tapi dia kepingin sendiri ibadahe nggih. Mboten enak rek umroh sekalian jalan-jalan atur kilo, mboten iri mboten niku. Iki mek iri ibadahe. Wonten tanggane rajin nang masjid, ya Allah iri aku ya kepingin iso rajin nang masjid. Wonten tanggane poso Daud, poso Senin Kamis, aku kepingin iso kaya ngono. Lah ini justru malah bagus. Jadi iri saja nggih, tanpa kepingin nikmat orang hilang. Ini kalau urusan dunia boleh, kalau urusan akhirat malah bagus. Ini 4 tingkatan hasud. 1, 2, 3 buruk, yang nomor 3 mendingan nggih. 1, 2 buruk, yang nomor 3 mendingan, yang nomor 4 boleh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pamer, garai orang hasud. Di Al-Qur'an itu dan di hadis nanti. Kanjeng Nabi itu kalau di hadis kan dawuh ngeten. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu tidak menyakiti orang lain dengan tangannya maupun dengan lidahnya, lisannya maupun dengan tangannya. Muslim sejati tidak menyakiti orang lain dengan lisannya maupun dengan tangannya. Kalau dengan lisannya jelas lah, ngilokno, fitnah, ghibah dan macam-macam. Kalau dulu menyakiti orang lain dengan tangan, itu para sahabat dan generasi-generasi awal menyakiti dengan tangan itu bayangno nggih nyolong, gepuk, nempelek, ngoten menyakiti dengan tangan. Sekarang menyakiti dengan tangan caranya lebih banyak. Termasuk apa? Ini status nih. Ini menyakiti orang lain dengan tangannya. Lebihnya kayak gepuk, nyolong dan lain sebagainya. Saat ini tinggal status ini menyakiti orang lain dengan tangan.
Mulai lihat surat Yasin itu yang kita semua insya Allah hafal ayatnya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti ketika hisab, mulut dikunci, tangannya yang ngomong, kakinya yang bersaksi. Tangannya ngomong. Dulu para sahabat dan generasi awal tentu ya apa tangan ngomong. Saat ini kita sudah, oh iya tangan ini bisa ngomong Bapak. Mungkin kita sehari-hari lebih banyak ngomong pakai tangan daripada pakai lisan. Ngomong pakai tangan itu ya aneh loh. Enak ngomong pakai tangan. Lah mungkin nggih, wonten sebagian ustaz niku nerangaken tapi nggih hanya kira-kira, tidak tahu kita kebenarannya. Jangan-jangan bentuk hisab di akhirat itu laporan, ngetik kowe gawe makalah ngoten jangan-jangan. Ini sih ngomong tangan nih mungkin, tapi juga Allah kuasa saja, Allah mampu kalau memang benar-benar membuat tangan kita bisa ngomong ya Allah bisa. Tapi sekarang itu sudah tergambar, iya ya tangan ini bisa ngomong. Kemudian di hari kiamat itu mulut dikunci, tangan yang ngomong, wa tashhadu arjuluhum. Nah, bersaksi kakinya. Kenapa kok kakinya bersaksi? Ini cocokologi ya, kenapa kaki bisa bersaksi? Karena kaki punya mata. Mata kaki. Kita kalau wudhu itu wajib membasuh kaki sampai mata kaki. Dan ini juga intermezzo lagi selingan. Kalau kita orang Indonesia, entah sinten orang Indonesia pertama yang menyebut benjolan di kaki ini sebagai mata kaki ini sinten. Kalau kita ini orang yang sangat beriman. Sampai dia bisa karena ini bahasa Arabnya itu ka'ab. Bahasa Inggrisnya kan ankle ya. Bahasa Indonesianya kok bisa tiba-tiba mata kaki. Kok bisa ada kata-kata mata di kaki? Siapa yang pertama mencetuskan ini sebagai mata kaki? Dan ternyata kalau dicari-cari alasannya, loh ketemu nang surat Yasin. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya bersaksi. Kok iso? Ya karena kaki menyaksikan punya mata. Maksud kepada orang muslim sejati tidak menyakiti orang lain dengan lisannya maupun dengan tangannya. Dengan tangannya dia status. Pamer, nonton pamer, ono wong hasud. Padahal Kanjeng Nabi niku dawuh ista'inu ala inja'il hawadij bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Kalau kita punya nikmat itu nggih, kalau kita punya hajat, punya nikmat, kata Kanjeng Nabi sembunyikan. Kenapa? Lek dihasut wong iso-iso nikmati lah. Contoh ngeten, contoh. Jenengan pados badhe tumbas griya, badhe tumbas mobil, ono info, nang kono lho ono omah murah, ono mobil murah, cerita, terus tuku wis cerita kan kira-kira. Ono omah murah, nandi, nang kene regane piro? Oh, sak pasaran. Akhirnya nopo? Didisi karo kancane. Lho, udah singkat itu cerita nang kancane malah didisi ya, Mbak. Kancane blas lu sakjane aku singkat itu malah dituku, Mbak. Kancaku napa kakean cerita ya, kakean paham ya. Kita gara-gara kita hidup di masa yang butuh validasi ini kenapa? Kebanyakan kita memang terlalu lama, betul kita. Ada orang yang terlalu lama dihina-hina, direndah-rendahkan. Ketika dia memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, balas dendam. Balas dendam termasuk penyakit hati yang harus diobati. Mulane kalau tahu bahwa itu penyakit ditambahi. Gak tahu ngaji, gak tahu ini penyakit, malah dipelihara. Dipelihara penyakitnya semakin subur, semakin sengsara dengan mobilnya. Karena hasud dari satu orang nanti melahirkan ghibah. Wong nek hasud kan rasa-rasa. Mungkin mantun ghibah, namimah, mengadu domba, ngejak wong liya padha-padha cek gak seneng wong iki. Dihasud. Ghibah niku kalau di Al-Qur'an ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ghibah itu sama seperti makan bangkai saudaranya. Namimah tidak kalah besar dosanya. Wonten hadis suatu kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat melewati kuburan. Ada 2 kuburan. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini 2 orang yang dalam kubur sedang diadab. Mereka berdua yang di dalam kubur, mereka bertanya-tanya kenapa mereka diadab, karena mereka pikir dosanya dosa kecil.
Bala innahu kabir, padahal dosanya besar. Sing dikubur nih, digepuki kali mungkar nakir, dipentungi mungkar nakir niku takok-takok apa aku ngono tok kok digepuki. Itu kan dosa kecil. Jadi Kanjeng Nabi, mereka pikir itu dosa kecil padahal dosa besar. Napa amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang satu suka namimah, suka ngadu domba, ngajak orang saling memusuhi. Amma ahaduhuma salah satunya, hati-hati yang salah satunya ini mungkin terjadi kepada kita. Fakana la yastabiru minal baul. Kalau pipis tidak berhati-hati, tidak bersih. Nyisa netes nang sarunge, nang katoke, nang celonoe. Akhirnya nopo? Sarunge najis, celonoe najis, tidak sholat nggih. Buatan sah gara-gara pipisnya tidak berhati-hati. Kok nyiprat, kok netes, hasud bahaya. Dan ya nopo nambani hasud. Aku sekadung hasud, aku sekadung gak seneng ambek wong iku. Kan kita penyakit perlu ditambah. Ya nopo ngobati hasud. Kalau memang kita hasud ke orang, cara mengobatinya adalah rada angel ya, namanya penyakit ini mengobati angel. Tapi bisa diobati, hasud bisa diobati. Bagaimana cara mengobati hasud? Cintailah orang yang kita hasud. Jadi dengan hasud ambek kanca, aku gak seneng biar ibu, cintailah dia. Kasih hadiah ke dia. Berteman dengan dia. Lewis akrab BDE cinta kepadanya, sahabat dengan dia, hilang hasudnya. Angel aku gak seneng ambek ini. Lho kepengin ditambani kok mboten. Angel aja tonggo. Penyakit berat ini. Hasud ini penyakit berat, cintai dia. Yang kedua, kalau kita diajak menghasut orang, sadari, oh berarti aku diukur posisiku. Makanya dijak ngasut wong. Hati-hati kepleset kita. Kalau kita diajak hasut, dihasut oleh orang, diajak membenci orang, berarti posisi kita tinggi. Karena orang kalau menghasut itu kan pasti rendah. Nggak mungkin kita hasut pada orang di bawah kita. Orang hasut itu karena menyadari dia yang di bawah, ada orang di atas. Jadi kalau kita diajak hasut, berarti kita di atas juga. Kalau kita mau diajak hasut, malah kepleset kita. Dan orang yang hasut tidak akan mengalahkan orang yang dihasut. Sadari. Kalau kita yang dihasut, kita posisi yang diiri oleh orang, aku gak apa-apa, mengaku yo gak pamer, gak apa kok ono wong hasut, sadari, oh berarti aku duwe nikmat karo Gusti Allah. Perbanyak syukurnya. Kemudian doa. Napa doa? Ini doa yang sangat indah. Ya Allah, berilah dia kebahagiaan agar dia tidak mengganggu kebahagiaanku. Oh, apik doa. Jadi buatan cuma nopong ciloko buat. Ya Allah, berilah dia kebahagiaan agar dia tidak mengganggu kebahagiaanku. Nah, kan nyaman ya, di hasud kok kan nyaman. Ini hasud ya. Mungkin kita diselamatkan dari penyakit hasud. Yang kedua, riya dan pamer. Apa bedanya riya dan pamer lebih umum? Kalau riya itu sebenarnya istilah yang khusus di dalam ibadah, memamerkan ibadah. Kalau pamer pencapaian duniawi itu bukan riya namanya, ini pamer, tafakhur. Kalau riya itu khusus untuk ibadah, dan dua-duanya penyakit. Di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Wail, celaka, lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, untuk orang-orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya. Napa lalai dari sholatnya? Sholat tapi menunda-nunda sampai waktunya keluar. Insya Allah kalau jenengan bukan termasuk. Sholat duhur tapi jam 4 itu udah. Sholat asar, sholat maghrib jam 3:30. Nah, insya Allah bukan nanti yang ngotot ini. Nah, jadi ini sholat tapi ditunda itu celoko. Normalnya bukan sholat. Nah, jadi yang celaka adalah orang sholat yang menunda-nunda. Alladzina hum yura'un, yang mana kalau sholat riya, kepingin dipuji orang, kepingin diarani wong soleh. Makanya Nabi SAW itu menganjurkan ya, sholat sunnah itu kan di rumah. Afdalnya sholat sunnah itu di rumah. Kenapa? Lebih aman dari riya. Ya, termasuk tanda kita aku ini riya agak.
Termasuk tandanya kita insya Allah selamat dari riya. Kalau ketika di masjid dia melakukan, di rumah juga melakukan. Lek wonten wong nang omah gak gelem salat, aku mek gelem salat nang masjid to. Lek nang omah gak gelem. Hati-hati. Ojo. Tentu kita tidak menilai orang lain. Riya ini urusan hati, hasud urusan hati. Kita tidak bisa menilai keikhlasan orang. Kayak ikhlas ini, riya ini loh. Ada orang termasuk cara memerangi riya ini. Cara memerangi riya. Dan ini termasuk penebusan riya. Ada orang sedekah di masjid dipamer. Tapi tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya menyembunyikan ibadah sesungguhnya. Sedekah di masjid, ke takmir atau ke mushola, tolong diumumkan. Bapak ini ngasih sedekah 1 juta. Tujuannya apa? Melatih hatinya untuk menghilangkan riya. Di saat yang bersamaan, dia ini sedekah meneng-meneng 5 juta. Di saat yang bersamaan dia sedekah sembunyi-sembunyi 5 juta. Yang 1 juta tadi buat latihan dia. Isok agak. Ketika diumumkan Pak ini, Bu ini, Mas ini sedekah 1 juta, apa yang terlintas di hatinya? Ternyata bangga, waduh aku kudu belajar mana. Tapi kalau ternyata ketika disebut wis kawono perasaan dia apa ya apa, insya Allah itu sudah pelajaran, sudah dia mendidik hatinya untuk ikhlas. Tapi itu tadi ya. Ketika 1 juta diumumkan, di saat yang bersamaan 5 juta sembunyi-sembunyi. Ya, itu memang, dan taubatnya riya juga begitu. Kalau kita pernah dulu riya karena sedekah, riya karena ibadah nopo taubatnya, lakukan lagi sembunyi-sembunyi. Wah, aku biar sedekah 10 juta riya. Ya apa ini? Sedekah malih, Pak. 10 juta sembunyi-sembunyi. Itu bentuk taubatnya. Wujud taubatnya itu. Kalau tidak begitu, maka di akhirat akan dikatakan idhabu ilal ladzina kuntum turaquna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Lihat bincang ten akhirat, takok ten Gusti Allah, ya Allah, pundi ganjarane kula sedekah 10 juta. Lha sampeyan sedekah 10 juta arep-arep ganjaran sapa? Kula kepengin diarani dermawan kali warga perumahan napa GPR ini napa sih kata? Green Park Regency. Oh, Green Park Regency. Kalau sedekah 10 juta kepingin diarani dermawan oleh warga perumahan, jaluk ganjaran apa? Sampai ada cerita yang ini benar-benar mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita. Ya. Dulu itu ada orang-orang soleh yang kalau ronda malam itu tidak cuma jaga dari maling, tidak cuma sistem keamanan maling, lingkungan, sistem keamanan lingkungan. Tidak cuma ronda jaga maling, tapi juga ronda membangunkan orang tahajud. Termasuk yang terkenal dengan cerita ini Kiai Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu terkenal dengan cerita ini. Terus Kiai Hamid itu kalau habis qiyamul lail itu keliling rumah warga, duduk. Ayo tani. Tapi Kiai Hamid memang dengan kebijaksanaannya, lek nangikno niku mboten ayo tahajud mboten ngoten. Lek nangikno niku ayo ngopi selak kawanan ngopine. Mbah Hamid niku ngoten. Kalau bangun tahajud niku ngoten. Ayo ngopi cek kawanan ngopine. Padahal maksudnya nggih membangunkan tahajud maksudnya. Nah, ada lah orang ini dulu ini cerita salaf gitu. Ada orang di kampungnya biasa begitu. Ada orang yang dok sahur atau dok tahajud yang mulai. Suatu kali ada orang soleh, orang baik, sudah bangun dia, sholat baca Quran, wonten sing dok. Akhirnya dia mengeraskan bacaan Qurannya. Tujuannya apa? Duduwi aku islami. Ya, pas sholat baca Quran, ada sing dodok, gitu tukang ronda bangun malam ini, kemudian dikeraskan bacaan Qurannya. Setelah itu keesokan harinya dia tidur mimpi hari kiamat. Ketika kiamat ini dia mimpi, dia mendapati pahala puasanya, dia mendapati pahala sholatnya, sedekahnya, dia dapati. Pahala ngajinya dia dapati, tapi pahala ngaji ini kurang. Kemudian
Dia tanya ke malaikat, malaikat, pahala ngaji kok sing ayat iki kok kelewat? Sing ayat iki kok gak ono ganjarane? Ayat sing ndi? Iki lho ayat sing iki lho. Oh, sing diwaca pas niku wae. Napa kok niki gak ono ganjarane? Kita ngerti karo malaikat. Sampeyan macane gawe Gusti Allah kok gawe ngandani wong sing ronda niku wae. Iya, aku maca iku niatku ngandani wong sing ronda iku gak ono ganjarane. Tapi ini mimpi, ini bukan apakah betul nanti di akhirat begitu. Ini adalah mimpi yang menjadi pelajaran bagi kita. Awas beliau. Kalau kita ibadah tidak benar-benar untuk Allah, hati-hati. Ganjarannya bisa hangus. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita ikhlas? Ketika kita beramal, kemudian kita takut tidak ikhlas, ya, insya Allah itu tanda ikhlas. Ya. Ketika kita beramal kemudian ikhlas agak gitu. Dipikir no teman-teman, insya Allah itu tandanya ikhlas. Dan kemudian yang lebih penting dari itu, ikhlas itu adalah ruh daripada amal, inti daripada amal. Jadi kita beramal dulu, baru memperjuangkan ikhlasnya. Karena kalau tidak beramal, pasti tidak ikhlas. Aku katina masjid, tapi wedi gak ikhlas. Akhirnya karena masjid itu gak ikhlas berarti. Jadi beramal dulu baru nanti diperjuangkan ikhlasnya. Aku kata sodako tapi wedi gak ikhlas. Akhirnya gak sodako ini gak ikhlas jenenge. Aku ikhlas gak sodako kok ikhlas. Kalau gak sodako berarti gak ikhlas. Sodako dulu baru kok mikir ikhlas tak gak. Jamaah se ngaji se baru kok mikir ikhlas tak gak memperjuangkan. Makanya napa namanya kita takut beramal karena takut riya, akhirnya ninggal beramal, ya. Mau beramal takut riya, akhirnya ninggal beramal, ancen iku sing dikarepno setan. Ancen setan iku berkarep agar kita tidak beramal. Makanya dibisiki, awas riya, gak usah sedekah, awas riya, gak usah nang langgar, awas riya, gak usah iki, gak usah iku. Akhirnya ditinggalno kabeh. Memang iku karepe setan, memang iku. Ini hati-hati kalau jenengan berjuang dulu dalam beramal sambil melatih keikhlasan kita. Sekarang barangkali wonten jamaah yang mau ditanyakan, monggo. Sebelum kita lanjutkan. Monggo, kalau selingi ngopi. Monggo. Ngapunten nggih, Mas. Monggo. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dalam satu kampung ingin mendirikan masjid, kemudian kami menyumbang untuk diketahui orang banyak, minta disiarkan. Tujuannya biar orang-orang itu bisa menyusul untuk sama-sama menyumbang ke masjid. Apakah tujuan saya ini merupakan riya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Ini kebetulan ada ayat di surat Ad-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian juga di surat At-Takasur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, pamer harta ya. Kalau di tafsir Imam Razi mengatakan orang itu boleh menampakkan ketaatannya, menampakkan ibadahnya kalau dengan tujuan agar ditiru oleh orang lain. Dan itulah arti tahaddus bin nikmah, menampakkan kenikmatan yang dia miliki dengan tujuan agar bisa ditiru oleh orang lain. Contoh seperti itu tadi, sedekah ditampakkan tujuannya, tapi memang ini tujuan ini yang tahu orangnya sendiri. Kita tidak bisa menuduh orang riya ini demi dipuji. Nah, itu kita ikhlas itu adalah tugas kita. Ikhlas itu bukan kita nuntut orang lain, tidak.
Ikhlas itu kita nuntut diri kita sendiri. Karena ada orang nuntut orang lain untuk ikhlas. Ngapunten. Biasanya contoh niku ngeten, yang sering kita kula tingali ten sosmed niku ngeten. Guru ngaji kan kudu ikhlas. Guru ngaji kudu ikhlas. Akhirnya nopo? Mosok ngaji bayar. Guru ngaji kan kudu ikhlas. Nah, ngeten. Berarti dia nuntut ikhlasnya orang lain. Guru ngaji ini kok ikhlas, Pak. Tapi wali santri juga harus ikhlas. Guru ngaji ini kok ikhlas ngajari, wali santri ikhlas bayar SPP. Itu podo-podo ikhlas sih jenenge. Mboten nek guru ngaji ngetok dikon ikhlas, wali murid gak ikhlas. Nah, dulu. Lah makanya kan ini sehingga seimbang. Karena ngeten. Guru ngaji ini mbok ikhlas, mbok gak ikhlas, sing jelas dekne wis ngajar. Lah wali santri wis gak bayar SPP, gak ikhlas bisa. Karena yang tadi ikhlas itu baru dinilai kalau orang beramal. Kalau orang beramal baru dinilai ikhlas atau tidak. Lah nek gak beramal jelas gak ikhlas ini. Lah ini jadi ikhlas itu adalah kita nuntut diri kita sendiri, bukan kita nuntut orang. Nggak boleh kita ke orang sampai sedekah diduduk-duduk nolapo, singit namanya, ikhlas loh. Saya ikhlas sedekah meskipun saya tampakkan saya ikhlas. Sampai sedekah enggak, enggak sedekah nuntut orang ikhlas. Jadi boleh menampakkan yang dia lakukan ketaatannya dengan harapan untuk ditiru oleh orang lain boleh, dengan tujuan ditiru. Karena ngapunten. Kulo paman iki. Dikit hadis ini, kulo menceritakan ini agar niatnya dicontoh. Kulo pernah, ini kulo cerita Pak, satu kali jenengan iki Pak, saudara diceritakan. Kulo ini akan menceritakan ibadah yang pernah saya lakukan. Kulo pernah kehilangan dompet, isi lengkap, isi KTP, SIM, kartu ATM dan pokoknya lengkap. Kehilangan dompet, bisa jenengan bayangkan ya nopo panike. Iki lek ngopeni kabeh kan ruwet iki. Ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus STN dan sebagainya kan ruwet. Kulo sudah ke kantor polisi bikin laporan. Motor-motor kulo nazar terus ya Allah, niki kok umpama ketemu dompet. Kan kulo share di Facebook, status WA dan lain sebagainya. Ya Allah niki lek dompet kulo ketemu ana wong sing nemokno dihubungi kulo. Kulo nazar ya Allah, kulo akan sholat sunnah 100 rakaat. Matur-matur alhamdulillah ada orang datang ke rumah mengembalikan. Ya dibalikaken nggih kula pasti ada ucapan terima kasih dari kula ya. Ada ngasih hadiah ke orangnya. Matur-matur kula sebelumnya belum pernah melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Pas ketemu nada kula lakoni. Sebenarnya sebelumnya nggih lek mbayangno sholat sunnah 100 rakaat iku kok gak lede sih. Ternyata setelah saya lakukan ternyata iso. Satu hari loh, boten ini dicicil sak minggu boten, satu hari. Boten langsung satu waktu boten. Kalau oleh 10, oleh 20 istirahat, mangan sih pokoknya sedino itu 100 rakaat. Ternyata bisa. Dan boten sikil lede awak boten normal bisa saja. Artinya ini kalau cerita ini untuk sebagai motivasi untuk kita loh. Sholat satu hari 100 rakaat itu tidak mustahil bisa. Niku mboten nek iku lak wali niku mboten wong biasa kados kula jenengan bisa salat satu hari 100 rakaat. Lah ini kula cerita seperti ini itu tujuannya napa? Agar mugi-mugi kok ono sing iso sesekali tak nyoba. Sesekali mungkin nggih. Wah, cek nek duwe kenangan aku. Kenangan itu maksudnya benjing ten akhirat niku. Ya Allah, kula hati ya Allah nglakoni. Nah, ini namanya tahadus bin nikmah. Riya atau tidak? Kula piye diri sebenarnya. Kalau yang kesami kalian yang sudah apa? Boleh menceritakan keibadahnya agar termasuk niku. Alhamdulillah saya ini puasa Senin Kamis misalnya. Alhamdulillah saya puasa Daud. Loh, kok iso sampean? Ya apa? Oh ngeten, kalau lek sahur mangan iki lho. Yang pertama, nggih suplemen iki lho, makanya kalau kuat masih kerja poso bisa ditiru oleh orang lain. Kalau cerita nikmat yang tidak bisa ditiru oleh orang lain, ini bukan tahbis bin nikmah, ini mek sombong tok ceritanya. Alhamdulillah aku ini orang wong apik ngakei aku duit 100 juta. Wong iri, ya napa nirune? Ya apa carane orang wong ngakei aku duit 100 juta iki?
Gak bisa diceritakan, gak bisa ditiru. Tapi kalau bisa ditiru lah, memang itu tujuannya. Hadis bil hikmah biar bisa ditiru oleh orang lain. Wallahu a'lam. Wonten malih menawi monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini selainnya kalau muslim kan harusnya ittiba pada Rasul. Nggih. Contoh satunya. Saya cerita Ustaz. Jadi dengan cerita itu pada saat Kanjeng Rasul bersama Abu Bakar, beliau pada saat caci maki, berkali-kali beliau diam. Ya. Abu Bakar nggak diam. Kali ini saya lawan. Tertentu Abu Bakar nggak kuat. Ya. Setelah itu Rasulullah meninggalkan Abu Bakar. Dikejar. Kenapa Rasulullah meninggalkan saya? Abu Bakar, Rasul cerita bahwa pada saat dicaci maki Abu Bakar diam, itu malaikat tunduk. Ya. Tapi pada saat Abu Bakar membalas, malaikat malah meninggalkan. Nah, apakah kalau seperti ini kita harus diam Ustaz kan? Harus tiba. Maka kalau caci maki, apalagi caci makinya nggak ada data yang kuat, nggak ada fakta yang Fitnah. masa fitnah, masa kita harus diam? Apakah kita harus diam atau malah balas? Gitu. Nah, ini pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makasih pertanyaan bagus. Kalau kita dihina, kemudian kita balas menghina, kan berarti kita sama buruknya dengan orang itu. Kemudian kita sama buruknya dengan orang itu. Ada cerita Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu dicaci maki sama orang, dihina-hina, dicaci maki sama orang. Kemudian sama Nabi Isa, orang yang menghina, mencaci dia, malah didoakan. Dilok-ilokno mbek wong, malah sing ngilokno didongakno. Murid-muridnya Nabi Isa itu kan punya murid hawariyin. Al-Qur'an itu qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi Nabi Isa punya murid hawari. Murid-muridnya Nabi Isa ini tanya, itu ada orang menghina-hina sampean kok sampean malah doakan. Jadi Nabi Isa nopo? Hadza anfaq ma indu wa ana anfaq ma indi. Dia mengeluarkan apa yang dia punya, saya juga mengeluarkan apa yang dia punya. Dia punyanya caci maki, dia punyanya kata-kata buruk, itu yang ada di dalam dirinya dia. Adanya itu yang keluar itu. Kata Nabi Isa, saya nggak punya itu. Saya di dalam hati saya tidak ada caci maki, tidak ada kebencian, tidak ada keburukan dalam hati saya. Saya hanya punya kebaikan. Maka yang keluar itu kebaikan. Jadi memang ajaran Kanjeng Nabi itu ya. Sampean baik ke saya balas kebaikan sampean. Sampean jahat ke saya tetap baik ke sampean. Kalau sampean api, aku ya api, sama jahat, aku ya iso luwih jahat. Ini ilmu anak jalanan ini. Bukan ilmunya Kanjeng Nabi. Sulit menirunya, tentu sulit menirunya Kanjeng Nabi. Ini kan uswatun hasanah. Contoh baik yang sempurna, kita berusaha untuk meniru kesempurnaan itu, meskipun kita berusaha sempurna itu kan sudah bagus. Berusaha sempurna itu bagus ya, begitu. Buatan wong api tak balas api, wong jahat aku iso luwih jahat. Nabi ngajari loh. Itu yang namanya cerita yang sangat terkenal itu. Nabi Muhammad setiap mau berangkat ke masjid, ada orang yang meludahi. Ketika ini sing biasa ngidoni kok gak ono. Tanya Nabi Muhammad, mana sakit ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjenguk, lo bawa buah-buahan. Jari sing napa namine ini? Jari sing ngidoni iki wae lho, kanca-kancaku durung ana sing nyambani. Malah sampeyan sing tak idoni bendino malah teko. Nyambani nggawa buah bisa. Malah akhirnya masuk Islam. Dan kalau kita ngaji itu iki ya. Kita napa namine? Ngaji ini kan tahu. Orang itu kalau memfitnah kita, menghina kita, menggibah kita, kan dosa kita pindah ke dia, transfer pahala dia. Kalau kita mikir akhirat ya, sampai sinten Imam Supi, apa Imam sinten Syaroni atau sinten, niku sampai ngeten, sampai ada yang berkata begini, orang sebagian solid ini, umpama aku ini kepingin rasa-rasa, kepingin gibah, kepingin fitnah, kepingin menghina orang, mending aku gibah orang tuaku. Kenapa kok gitu? Kan transfer pahala gibah.
Timbangannya pahala aku tak kena ngomong, mending tak kena ngomong tuaku. Sampai sebegitunya. Saking bahayanya hibah itu ngentekno pikiran adil. Jadi kita yang dihibah, kalau kita aku ini alhamdulillah. Malah orang-orang soleh ini memang orang-orang soleh ini kadang mereka dalam level yang tidak tergapai untuk kita. Sami dalam hal duniawi juga sama lah. Kalau umpami wong-wong sing kerjane PNS umpami lek ono wong iku penghasilan saulan 100 juta, wah gak tercapai olehku, gak tercapai. Ya, dalam urusan dunia begitu, dalam urusan ibadah juga gitu. Kadang kita melihat ada orang ibadah, wong iku poso Daud tidak terjangkau olehku. Wong iku akhlake kaya ngene tidak terjangkau olehku. Memang ada level dalam urusan dunia, ada level dalam urusan ibadah. Orang-orang soleh yang tingkatnya tinggi, ketika dihilokno malah bales ngekei hadiah. Oh, matur suwun sampai ngekei aku ganjaran. Aku mah iso ngekei jajan. Sampai segitunya. Sulit banget. Sebagaimana orang yang levelnya PNS, ya apa carane iso tutup 1 juta sebulan? Wangel masih lembur. 24 jam gak iso. Lah kita yang levelnya segini, kata iso nglakoni koyo ngono susah payah melakukan. Tapi tidak mustahil, tetap bisa. Ya kita berjuang mudah-mudahan bisa mencapai level tersebut. Nih Mboten Malik. Aman ini kita sih dalam waktu belum syuruk ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mau tanya. Ini fenomena di masyarakat sosial kita, terutama di medsos ya. Entah itu di grup-grup WA teman-teman saya yang di SMP, SMA atau bahkan di lingkungan juga. Mengenai itu loh, ada beberapa orang sering suka ya, nggak tahu itu menikmati apa tidak, suka posting mengenai ijazah Jokowi, mengenai FBG, koperasi. Nah semacam itu sering kan. Terus kemudian di sana itu ada yang nanggapi, ada yang ya pokoknya kalau saya pribadi bikin seru lah kan, rame gitu, biar rame grupnya. Nah semacam itu kan kayak tadi itu yang saya bilang mengenai presiden kita yang apalah josok segala macam itu, apakah itu disebut hasud atau apa itu maksudnya Pak? Kategori mana itu maksudnya? Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan orang lain, kemudian membicarakan orang lain kalau yang dibicarakan itu benar, itu namanya riba. Membicarakan orang lain dan itu tidak benar, itu namanya fitnah. Jadi ngerasani wong umpama ya. Arek iku umpama mboten siapapun bisa. Iku ijazahnya palsu. Betul, nyata ijazahnya palsu. Itu memang riba, itu begitu. Kalau enggak kok ijazahnya benar kok berarti fitnah. Dan dua-duanya dosa. Dan itulah memang yang perlu kita obati ngaji ini, kita sadar bahwa itu tidak baik. Itu tidak baik. Makanya kembali ke hadisnya tadi, tidak mengganggu orang lain dengan lisannya maupun dengan tulisannya. Men lisanihi wa yadihi, lisan ini kan dengan lisan ataupun tulisan. Dan ada hadis juga begini. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddits bi kulli ma sami. Orang yang asal share di zaman saat ini. Ono berita diceritakno. Loh, aku kan cuma cerita.
orang yang menceritakan apapun yang dia dengar tanpa mentabayun, mengklarifikasi mencari kebenaran berita itu. Pokoknya kalau berita di-share, berita kayaknya menarik di-share, padahal clickbait, menarik di-share. Ini orang pembohong. Itu orang pembohong, nggak ada Nabi. Kafa bil mar'i kadiban, cukuplah orang itu disebut pembohong ketika dia suka asal share. Memang media sosial kita ini hidup di zaman fitnah ya. Kita sadari kita memang termasuk umat akhir zaman. Al-mutamassik bid-din kal qawbil al-jamrah. Orang yang berpegang teguh dengan agama, dawuh Kanjeng Nabi kan, seperti orang megang bara api. Panas, tapi dicekel terus mati. Tangannya nggih loro. Akhirnya orang banyak yang tidak kuat dicul. Oh, saiki zaman ini wis ngono alasane ngoten. Saiki zaman ini wis ngono, ndak ikut zaman. Napa sing digarisno Kanjeng Nabi iku sing dimeloni. Ghibah, fitnah, namimah, semua itu tantangan kita di medsos. Makanya enak kalau di grup WA gak komen kasih jempol ya. Lek saged gak usah komen, nyimak NYIMAK nyimak. Tapi kadang nyimak ini nggih nggarai grup rame juga. Kita punya andil di dalam keberlanjutan rasan-rasan itu. Karena memang orang rasan-rasan membicarakan orang lain itu lidahnya itu dikasih madu sama setan. Makanya enak, kepingin terus, kepingin lanjut kalau membicarakan orang lain. Nah pemalik ketepaan sing lain sih gak diseneng logi. Yang enak suruh tensi lagi. Betul ya, tepat. Oke. Ini jangan-jangan yang sakit tidak hanya hati sanubarinya, tapi hati fisiknya pun jantungnya sudah bermasalah. Wallahu a'lam. Wonten malih? Cekap ya. Oh dia tanya segini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang bersih, hati yang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.